Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat taufik hidayahnya sehingga di hari yang penuh mubarakah ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Hari ini juga bertepatan dengan hari besar Islam, yakni Idul Adha 1446 Hijriah. Selanjutnya marilah kita memanjatkan atau memperbanyak salawat kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini pertama-tama khatib berwasiat untuk diri dan seluruh jamaah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan derajat dan juga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud bukti ketakwaan itu adalah kita mengorbankan sebagian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri orang-orang yang dikatakan beriman dan bertakwa kepada Allah ketika ia mampu membagikan rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Salah satunya dengan cara berkurban. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, sungguh, didahului dengan kata sungguh. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Tentu kita sadari bahwa di antara kita ada yang diberikan penghasilan setiap hari, mungkin ada yang diberikan rezeki setiap bulan terima gaji, ada setiap panen, bermacam-macam. Itu adalah semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya apa maksud daripada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang itu? Terjawab di ayat kedua atau di ayat berikutnya, fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir kata fasholli, salat yang disebutkan sebagaimana keterangan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Artinya ketika kita telah menunaikan salat Idul Adha, kemudian hendaknya kita melanjutkan ibadah yang agung, wanhar, yaitu memotong hewan kurban.
Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak yang menjadi fadilah, keutamaan daripada memotong hewan atau berkurban itu. Ya, tentu banyak keistimewaan atau kemuliaan yang diperoleh ketika kita mampu berkurban. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Abhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah." Kata Nabi SAW, setiap bulu-bulu hewan kurban itu dinilai sebuah pahala. Ya. Nah iya tomak karobai riwala irifang Allah Ta'ala tungke tasidi bulu-bulu sedi deceng yarega sedi amala. Jadi luar biasa ketika kita berkurban, setiap bulu-bulunya itu dihitung satu pahala. Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, sekira tidak ada atau belum ada alat atau kalkulator yang mampu menghitung jumlah bulu-bulu hewan kurban, apakah domba, apakah unta, apakah kambing ataupun sapi. Secanggih alat yang diciptakan oleh manusia belum mampu menghitung berapa jumlah dari bulu setiap hewan tersebut. Sehingga seperti itulah sesungguhnya pahala ketika kita berkurban. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup pada khutbah singkat ini, sebuah kisah dari seorang sahabat yang bernama Ahmad bin Ishaq. Ahmad bin Ishaq ini memiliki saudara, namun saudaranya ini tergolong kurang mampu, atau mungkin bahasa sehari kita adalah miskin. Jadi saudara daripada Ahmad bin Ishaq ini termasuk orang yang miskin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, namun ternyata saudara Ahmad bin Ishaq ini meskipun ia seorang miskin, tapi tidak pernah absen, tidak pernah lupa untuk berkurban setiap tahun. Jadi meskipun kondisinya yang miskin, tapi tidak pernah absen, tidak pernah alpah untuk senantiasa berkurban di setiap tahunnya. Singkatnya, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ia meninggal dunia, mati niro saudarana Ahmad bin Ishaq. Ahmad bin Ishaq ini sepertinya penasaran dengan kehidupannya di alam akhirat. Sehingga Ahmad bin Ishaq mengambil air wudu, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah dia sholat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, saya penasaran dengan kehidupan saudaraku yang kondisinya miskin tapi tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Sekiranya bisa ya Allah, Engkau perlihatkan kepada aku bagaimana kehidupannya di yaumil akhir, bagaimana kondisinya di alam akhirat. Saya pengen sekali melihat keadaannya." Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa Ahmad bin Ishaq ini terkabulkan. Ketika dia selesai sholat, kemudian dia tidur. Setelah dia tidur, di dalam tidurnya ia bermimpi. Dia bermimpi, dunia ini telah kiamat. Kamu ini lino naita. Dunia ini telah kiamat. Kemudian dia bertemu dengan saudaranya tadi yang miskin ini yang tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Dia melihat saudaranya menaiki sebuah kendaraan yang begitu megah, begitu mewah perkasa. Ya, datanglah Ahmad bin Ishaq yang dalam mimpinya dia menemui saudaranya itu, "Wahai saudaraku, kenapa kamu menaiki sebuah kendaraan yang begitu megah, begitu mewah, begitu perkasa?" Kemudian saudara Ahmad bin Ishaq ini menjawab, "Wahai saudaraku Ahmad bin Ishaq, sesungguhnya apa yang kamu lihat, kendaraan yang kamu lihat merupakan hewan kurban yang telah saya kurbankan ketika saya hidup di dunia. Warna abu-abu yang engkau lihat merupakan hewan kurban pertama saya ketika saya buat kurban di waktu saya hidup." Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata hewan kurban yang telah kita potong di hari Idul Adha dan juga hari tasyrik 3 hari setelah pelaksanaan Idul Adha akan menjadi kendaraan kita di yaumil qiyamah di alam akhirat. Kendaraan kemana? Ternyata hewan kurban itu menjadi kendaraan kita untuk memasuki jannah, memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita kikir kepada diri sendiri ketika kita memiliki kemampuan untuk berkurban, namun karena faktor kekikiran kita kikir dengan diri sendiri sehingga kita tidak korbankan harta kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sesungguhnya kita tentu menginginkan semua surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menggunakan transportasi hewan kurban kita. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, pilihlah hewan kurban yang sehat dan juga perkasa. Jangan memilih hewan kurban yang kurus, yang kecil, karena nilainya rendah. Tapi kita harus memilih kendaraan-kendaraan yang baik, kendaraan-kendaraan yang berkualitas, kendaraan-kendaraan yang perkasa untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekira inilah yang sempat kami sampaikan pada khutbah singkat ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.